Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis Majid dari program studi Teknik Industri. Di sini saya membuat video dan saya akan menyelesaikan tugas besar satu, yaitu berupa video, dan diberikan tugas yaitu membuat video dan memilih salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu saya memilih surat Al-Kahfi ayat 1. Setelah itu saya akan membacakannya dan mengartikannya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran dan dia tidak menjadikannya bengkok. Nah, jika di akhir surat Al-Isra, Rasulullah SAW diperintahkan agar mensucikan dan memuji atau memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekurangan. Nah, dalam ayat ini, atau bisa dibilang surat Al-Kahfi ayat pertama, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri karena dialah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk umatnya agar menjadi pedoman hidup yang jelas nantinya. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, kepada hambanya, memberikan petunjuk yang lurus dan benar, atau kebenaran dan jalan yang lurus. Ayat-ayat Al-Quran pun membenarkan ayat-ayat lainnya, atau bisa dibilang mengukuhkan, sehingga tidak timbul yang namanya keraguan, bimbang apakah ayat ini benar atau tidak. Lalu Rasulullah SAW menerima amanah itu dan memberikan amanah itu kepada umat-umatnya, atau seperti yang surat Al-Kahfi tulis, atau seperti yang ditulis di surat Al-Kahfi, yaitu kepada hambanya, sebagai bentuk rasa hormat yang besar kepadanya. Sebesar apa? Sebesar amanah yang ia tangguh di pundak beliau. Nah, untuk hadisnya, ada satu hadis, saya mengambil satu hadis, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hafizu ashra ayatun min awwali Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ashra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, dari surat Al-Kahfi, atau barang siapa yang membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, surat Al-Kahfi ini bisa dibilang surat yang istimewa. Salah satu surat yang istimewa. Kenapa? Ya karena surat ini banyak menceritakan apapun kejadian di masa lalu atau kejadian yang
yang ditulis. Misalkan seperti menceritakan tentang beberapa pemuda yang bersembunyi di goa, dan beberapa atau 7 pemuda yang bersembunyi di goa, atau kita bisa tahu kisah ashabul kahfi. Nah, itu juga ada di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Dan ada juga menceritakan pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan begitu banyak hal yang diceritakan yang ada di surat Al-Kahfi, dan kita bisa menjadikan petunjuk atau pelajaran juga di sana. Surat Al-Kahfi ini memang memiliki banyak sekali pelajaran untuk kita, petunjuk untuk kita. Jadi agar kita bisa mengetahui, dan begitu pun surat-surat lainnya jika kita rajin membacanya. Dan saya pernah mendengar ceramah atau membaca artikel bahwa surat Al-Kahfi salah satunya itu adalah kita bisa terhindar dari yang namanya fitnah Dajjal, yaitu dengan cara membaca surat Al-Kahfi paling tidak itu ayat 1 sampai 10. Tapi kalau lebih bagus sih semuanya. Tapi ya saya dengar sih kalau nggak salah mungkin dianjurkannya atau mungkin dihafalkannya itu 1 sampai 10. Seingat saya itu, mungkin kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Dan sekian dari saya, Nurholis Majid. Nama saya Nurholis Majid. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.